Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madisri Arisna, guru seni budaya dari SMP Negeri 2 Singaraja, akan menyampaikan praktik baik yang sudah saya kerjakan yang berjudulkan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Strategi Macan. Adapun latar belakang, peserta didik dalam hal ini memiliki keragaman minat, kemudian kemampuan, gaya belajar, serta bakat yang berbeda-beda, sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai guru kita harus mampu memfasilitasi keragaman tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya pilihkan di sini macan yang merupakan abreviasi dari kata manfaatkan sumber yang ada, cari dan gunakan untuk belajar serta nyata manfaatnya. Tujuan dari praktek baik ini adalah memfasilitasi serta untuk menyesuaikan sistem pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar dan kemampuan setiap siswa yang berbeda-beda, memanfaatkan aset sekolah, serta menggali potensi siswa di bidang seni sebagai pelestarian budaya. Langkah penerapannya, pertama adalah manfaatkan sumber yang ada berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya dengan pemanfaatan aset sekolah. Peserta didik di sini difasilitasi belajar menggunakan beragam sumber atau konten, baik berupa buku paket, video, gambar, alam sekitar, YouTube, atau dari internet. Beragam pelaksanaan pembelajaran baik berkelompok, tutor sebaya, demonstrasi, mandiri, dan beragam produk yang dihasilkan. Video bisa dikirim ke aneka media sosial ataupun langsung di kelas atau lain. Kemudian cari dan gunakan untuk belajar di sini adalah berupa keragaman materi, strategi, cara belajar sepenuhnya digunakan untuk pembelajaran. Tujuan utamanya adalah memotivasi peserta didik agar senang belajar, serta menerapkan di kelas sehingga nyata hasilnya. Peserta didik dalam hal ini melaksanakan pembelajaran dengan senang hati sesuai dengan kesadaran diri. Tantangan yang pertama, fasilitas yang harus disiapkan bagi peserta didik untuk mengurangi perasaan malu tampil di kelas karena dilihat oleh siswa lain. Yang kedua, memberikan kepercayaan pada kemampuan peserta didik di bidang digital untuk membuat video. Yang ketiga, pembiasaan bijak menggunakan media sosial pada peserta didik. Keempat, menciptakan pembelajaran variatif dan menyenangkan agar pembelajaran sesuai harapan siswa. Yang kelima, yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan guru dalam berkolaborasi bersama warga sekolah lain dalam pemanfaatan aset untuk kegiatan pembelajaran. Solusi yang saya terapkan di sini adalah menciptakan ruang belajar bervariasi dengan pemanfaatan aset sekolah. Kemudian siswa juga diberikan kebebasan dalam melaksanakan praktek atau proyek sesuai dengan minat mereka. Siswa juga diajak menyaksikan dan memberikan penilaian baik terhadap diri dan teman. Kemudian mengajak siswa melakukan refleksi di akhir pembelajaran serta semangat untuk belajar meningkatkan kualitas sebagai guru. Berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran memanfaatkan aset sekolah. Peserta didik bisa berlatih atau tampil di panggung, manfaatkan halaman depan sekolah, bisa melaksanakan kegiatan praktek di sekenem, bisa juga melaksanakannya di kelas. Dokumentasi pembelajaran diferensiasi produk di mana mereka diberikan kemerdekaan berdasarkan pemilihan penyajian. Di sini mereka ada yang tampil secara tunggal, kemudian ada secara berpasangan, ada secara kelompok yang merupakan campuran antara peserta didik putra dan putri. Kemudian ada yang satu gender atau putri saja, ataupun ada yang putra saja. Berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran diferensiasi produk dengan memanfaatkan media yang dilakukan oleh peserta didik. Ada yang live di kelas, ada yang memanfaatkan media TikTok, media YouTube, sehingga linknya yang dikirim ke saya selaku guru. Kemudian ada juga yang menggunakan media WhatsApp. Kemudian berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran diferensiasi konten dengan memanfaatkan media
yang disiapkan oleh guru dengan menggunakan papan tulis di kelas. Kemudian di kelas juga menggunakan LCD atau berbasis TIK, di mana dalam hal ini materi-materi ini kebetulan saya buat sendiri dengan mengunggah di YouTube. Itu yang ditayangkan di kelas. Dokumentasi pembelajaran diferensiasi proses di sini ada dengan metode demonstrasi dari guru, kemudian ada tutor sebaya dari peserta didik yang dianggap sudah memiliki kemampuan lebih dibanding temannya. Berikutnya adalah umpan balik dari rekan sejawat yang sudah saya kirimkan melalui Google Forms. 4 dari rekan sejawat. Yang pertama adalah dari Ibu Made Suirianti Angriyasih SPD, kemudian ada dari Bapak DRSI Gede Aryasa MPD, ada dari Ibu Nilu Putuwahyu Sudiarni SPD MPD, dan ada dari Ibu Masifa SPD MPD. Beliau menyampaikan bahwa praktik baik yang sudah saya laksanakan ini bagus dan menginspirasi, kemudian praktik baik ini sangat menarik dan kreatif, cukup bagus, serta sangat bagus memenuhi kebutuhan belajar murid dan menumbuhkan kreativitas. Berikut adalah umpan balik dari peserta didik yang telah disampaikan melalui WhatsApp. Ada yang senang menggunakan video, kemudian ada yang merasa malu tampil di kelas, kemudian ada yang juga merasa dipermudah dengan tampil menggunakan video. Demikian praktek baik yang sudah saya laksanakan. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Salam guru hebat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.